Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don salam don katuk. Jawab salamnya kayak orang ngantuk. Bisa lebih semangat hadirin? Padahal yang hadir ada 1000 nih. Makan kue talam hangat-hangat. Kalau jawab salam kudu semangat. Kita lihat nih jamaah Masjid Al-Mubarak Joglo semangatnya kayak gimana kalau jawab salam. Jawab salam itu wajib apa sunnah, Pak? Wajib. Wajib ain apa wajib kifayah? Nah, peder deh. Wajib ain kalau kita face to face, Pak. Saya dengan Pak Guru Pak Jamal, nah itu wajib ain. Tapi kalau banyak kayak begini jadinya fardu kifayah saja. Ya, tapi nggak apa-apa walaupun fardu kifayah. Ini buat menyemarakan kita punya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga, yang jawab salam masuk surga. Pantun lagi? Kapan tausiahnya pantun mulu? Pantun lagi deh, biar pada nggak ngantuk ya. Emang jam-jam rawan nih gini hari. Ke pasar malam beli jaket kulit. Yang jawab salam semoga banyak duit. Duitnya kan aminnya lebih kenceng duit sama surga kayaknya. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana 'ala abdihi liyakuna basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin, kita mulai dengan mengaminkan doa terlebih dahulu yuk. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-solihin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin wal-mustad'afin wal-mujahidin fi Palestin. Allahumma thabbit aqdamahum waqsib qurubahum wasfi jarhahum waj'al qatlahum minasyuhadil marzuqin 'inda rabbihim. Allahumma haril masjidil aqsa min aidil yahudil muktasibin. Allahumma haril masjidil aqsa min aidi wa kaidil mu'tadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar hadirin Bapak Ibu semuanya? Sehat alhamdulillah ya. Masya Allah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi. Saya anak Joglo juga Pak, gede di Joglo. Maka diundang kemari ya ketemu sama orang tua lagi, ketemu sama tetangga, ketemu sama saudara. Walaupun bapak ibu saya sudah tiada. Mudah-mudahan silaturahim kita membuahkan apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen dilapangin rezekinya, dibentangin seperti karpet yang lurus ini, dan diberikan keberkahan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan rezeki kita berlimpah dan penuh berkah, umur kita juga panjang dan penuh berkah. Yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mubarak, guru kita Al-Mukarram Bapak Guru Jamal, dan yang tak bosan-bosannya selalu ngubungin saya dan ngingetin saya Bang Yuliardi ya, yang dalam setahun ini cuma 1 kali saya datang. Beberapa kali dijadwalin kalau Jumatan paling dapatnya cuma 1. Ya maklum Pak, kecil-kecil gini padat juga Jumatannya. Jadi kadang-kadang terpaksa kita harus memilih tempat-tempat yang dekat kadang-kadang Pak, yang jauh kita belakangin dulu ya.
tapi jangan sampai enggak sama sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada doa menarik yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di pagi hari ini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah buat umatku yang pada bangun pagi-pagi. Kayak kita nih. Mudah-mudahan kita termasuk hamba atau umat Nabi Muhammad yang mendapatkan doa keberkahan Nabi. Maka nih doa hadirin gak bisa diberikan kepada mereka yang habis subuh tidur langsung. Maka para ulama memakruhkan kalau kita habis subuh langsung ngegeletak tidur gitu. Langsung ngorok. Tunda tidur kita nanti habis sholat duha atau minimalnya habis sholat subuh. Maka Imam Al-Ghazali menganjurkan setidaknya ada 4 amalan yang bisa kita lakukan untuk mengisi kekosongan kita sampai waktu duha itu. Yang pertama adalah dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah. Maka dari riwayat yang menjelaskan siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia tidak beranjak dari tempat sholatnya, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktu syuruk, lalu dia melakukan sholat sunnah syuruk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang umrah. Maka Bapak Ibu yang pengen umrah tapi belum ada biaya, zikir habis subuh sampai waktu syuruk, itu pahalanya sama seperti orang umrah. Luar biasa zikir itu. Fadzukuruni adzkurukum. Ingatlah aku, kata Allah, aku akan ingat kalian. Kenapa kita suka dilupain sama Allah? Karena kita sendiri sih ngelupain Allah. Kalau di saat lagi sukses, lagi jaya, lagi bahagia, lagi kaya, kita selalu ingat sama Allah, rasanya mustahil Pak. Nanti kalau kita lagi di bawah, lagi susah, lagi menderita, Allah ngelupain kita. Maka kalau kita ngingat orang lain, ngingat makhluk, belum tentu dia ingat sama kita. Betul gak? Tapi kalau kita ngingat Allah, Allah udah ngejanjiin tuh, siapa yang mengingatku, aku akan mengingatnya. Maka perbanyaklah dengan mengingat Allah. Yang kedua kata beliau adalah tolabul ma'isyah, bekerja Pak. Maka kalau ada teman-teman kita, saudara kita, tetangga nggak sempat datang atau duduk manis mendengarkan taklim kayak begini karena dia harus bekerja, jangan kita cibir, jangan kita kucilkan, apalagi jangan sampai kita hinakan. Dulu di zaman Nabi juga pernah terjadi, beberapa para sahabat sedikit mencibir, melihat ada anak muda yang gagah badannya Pak, bekerja dengan penuh semangat. Kemudian dikomentarin oleh mereka, ya Rasul, sayang banget tuh orang punya badan yang kekal, tapi tidak dipakai berjuang di jalan Allah, hanya dipakai buat ngejar dunia. Apa mendengar komentar dari para sahabatnya, Nabi kita Muhammad SAW pun meluruskan mindset para sahabat itu. Oh, belum tentu seperti itu. Kalau dia bekerja tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tua yang sudah lanjut usia, maka kerjanya itu fi sabilillah, dianggap berjuang di jalan Allah. Maka kalau kita udah kerja masih punya orang tua yang udah nggak bisa nyari duit lagi, yang udah nggak produktif lagi Pak, tuh kerja kita dianggap berjihad di jalan Allah. Maka jangan hitung-hitungan dengan orang tua kita. Kalau kita sudah berpenghasilan, alokasikan penghasilan kita buat orang tua kita, maka kerja kita sama seperti berjuang di jalan Allah. Dan siapa yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, fi sabilillah, dia juga dianggap berjuang di jalan Allah. Maka hadirin, jangan pernah kita menduga bahwa Allah memberikan rizki, memanjangkan dan menyukseskan karir kita karena kerja keras kita sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga. Enggak Pak. Kadang Allah memberikan rezeki kepada kita karena melihat ikhlasnya istri kita mendampingi kita, karena tulusnya doa anak-anak kita, sehingga Allah mudahkan rezeki buat kita. Maka jangan pernah kita hitung-hitungan demi memenuhi kebutuhan istri kita. Ada ibu-ibu gak? Bu, kebutuhan ibu sering dipenuhi dengan para suami?
Sering dibawa ke toko emas gak Bu? Sering Ustaz, cuman lewat doangan gitu. Pak, penuhi apa yang menjadi kebutuhan istri dan anak-anak kita, itulah jihad. Jangan pernah hitung-hitungan. Harus dibedakan memang Bu ya, antara kebutuhan dengan keinginan. Selama itu kebutuhan harus kita penuhi. Tapi kalau itu keinginan, lihat-lihat dulu situasi dan kondisinya. Kalau memang suami lagi banyak bonus, THR-nya 3 kali lipat dari gaji umpamanya, boleh deh minta diajak ke toko bangunan apa toko emas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang bekerja tujuannya untuk menjaga kehormatan dirinya sehingga tidak meminta-minta dan mengharap belas kasih dari orang lain, fa fi sabilillah, maka dia juga dianggap berjuang di jalan Allah. Maka kita hadirin kalau sudah bekerja, jangan lagi ngerepotin apalagi ngerongrong orang tua kita. Kan ada juga Pak, anak-anak remaja nih kalau udah dikasih pekerjaan tapi masih nodong sama bapak emaknya, betul? Jangan Pak, jangan anak muda. Kalau kita sudah bekerja, tekadkan, gua udah kerja, gua harus bisa jadi penyelesai masalah di rumah tangga. Gua harus bisa menjadi solusi di tengah-tengah keluarga saya. Gua nggak bakalan bintak lagi, nggak bakalan nodong lagi, nggak bakalan ngerepotin orang tua dan keluarga besar. Itu kerja kayak kita begitu Pak, dianggap berjuang di jalan Allah. Dan siapa yang bekerja tujuannya adalah tafakhuran wa takatsuran, tujuannya buat bangga-banggaan dan numpuk-numpuk harta. Nih, gua anggota dewan nih, gua ustadz nih, gitu ya. Buat bangga-banggaan dan hanya menyimpan dan menumpuk hartanya, dia bukan di jalannya Allah, tapi sabilit togut, tetapi di jalannya setan. Masya Allah. Kelihatannya kita ngejar dunia Pak, tapi kalau niat kita dalam bekerja itu karena Allah dan tidak lupa untuk membagi dan mengalokasikan penghasilan itu kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, dari orang tua, istri, anak-anak, diri kita, dan juga karib kerabat, Masya Allah, ternyata dianggap berjuang di jalan Allah. Jadi jihad di medan perang, jihad itu tidak harus menumpahkan darah musuh di medan perang ya. Ternyata bekerja dengan tidak melupakan penghasilannya untuk kita bagikan kepada mereka, dianggap berjuang di jalan Allah. Udah yang keberapa tuh Pak? Zikir, tolabul ma'isah. Yang ketiga adalah silaturrahim. Maka orang-orang tua kita dulu umumnya bangun rumah untuk anak-anaknya dan cucu-cucunya nggak jauh-jauh amat dari rumahnya, dan mereka membiasakan diri silaturrahim habis subuh ke rumah anaknya yang pertama, termampir ke cucunya. Kalau yang usianya panjang bisa mampir lagi ke cicit. Kan kebanyakan perumahan atau satu perkampungan umumnya kan orang tua di situ, kakek di situ, ponakan di situ, cucu juga di situ. Maka gunakan waktu habis sholat subuh untuk silaturahim. Tadi itu diantara manfaatnya kalau kita senang silaturahim, menyambung kasih sayang kepada orang-orang yang masih karib kerabat kita, dan juga menyambung kasih sayang kepada siapa saja yang beriman, sama-sama beriman, dan juga bahkan yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah yang keempat itu kata Imam Al-Ghazali adalah tolabul ilmi. Kayak begini nih ya, habis subuh ngadain kajian. Gak semua orang, gak semua masjid yang mengadakan kajian ba'da subuh. Bahkan kalau kita pengen tahu lagi Pak, Allah sedang menjadikan diri kita orang baik atau tidak, lihat semangat kita dalam hadir ke pengajian ini, semangat kita untuk mau mengerti agama kita. Maka kata Nabi gimana? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang pengen dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang baik, maka Allah bimbing dia untuk memahami agamanya. Jadi kalau kita pengen mengukur atau tolak ukur kita dari Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang baik bukan dari segi hartanya, bukan dari segi jabatan, bukan dari segi status sosial, tapi lihat sejauh mana kepedulian kita dengan agama.
Kalau kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk duduk manis di Majlis Talim kayak begini, itu tanda cintanya Allah. Tanda Allah ingin menjadikan kita orang benar. Tanda dari Allah bahwa kita ingin dijadikan orang baik. Enggak semua orang, Pak, ya, ditakdirkan dan dimudahkan untuk datang ke majelis ilmu kayak begini. Apalagi Nabi seringkali menjelaskan tuh, Allah hadirin kalau ingin memberikan dunia itu bisa diberikan kepada hamba yang dicintai dan yang tidak dicintai. Dunia apa hadirin? Dunia ya harta, betul, tahta. Yang di belakang tuh siapa? Wanita. Siapa lagi? Popularitas. Ilmu itu dunia. Allah kalau mengasih dunia bisa dikasih kepada hamba yang dicintai dan tidak dicintainya. Allah pernah memberikan dunia berupa kekayaan kepada Korun. Hamba yang dibenci apa dicintai, Pak? Dibenci. Allah juga pernah memberikan dunia berupa kekuasaan kepada Fir'aun. Hamba yang dibenci apa dicintai? Dibenci. Maka jangan bangga dulu kalau kita sedang berkuasa. Maka jangan bangga dulu kalau kita sedang kaya raya. Korun dikasih kekayaan, Fir'aun dikasih kekuasaan. Apalagi Fir'aun, Pak, orang yang dikenal secara fisik sangat gagah, bahkan sampai akhir hayatnya Fir'aun tuh nggak pernah sakit, Pak. Saking gagahnya itu. Maka hati-hati kalau sampai detik ini ada hadirin yang tidak pernah sakit, jangan-jangan masih ada garis keturunan dengan Fir'aun. Beruntunglah kita sering sakit-sakitan. Mudah-mudahan kita keturunan para nabi. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah ingin memberikan iman dan agama, maka Allah pastikan hanya diberikan kepada hambanya yang dicintai dan mencintai Allah. Maka bahagialah, kalau perlu banggalah hadirin, kalau kita punya iman dan perhatian dengan agama kita. Maka kalau Allah nitipin dunia kepada kita, ikat tuh dunia itu, apa kekayaan, apa jabatan, apa status sosial dan lain sebagainya, ikat dengan iman kita dan kendalikan itu semua dengan agama kita. Tuh 4 hal yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali untuk mengisi waktu luang dari ba'da subuh sampai waktu syuruk atau juga sampai waktu duha. Cukup ya? Halo? Lanjut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari jauh-jauh ya. Sayang kalau cuma 10-20 menit. Saya disuruhnya malah 3 jam ceramah di sini. Mumpung libur kan, Pak ya. Saya yang gempor 3 jam. Bapak Ibu silakan yang mau nyender, mau selonjoran, ya, kita santai saja ngajinya. Tadi Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan satu doa yang luar biasa memohon keberkahan. Apa sih arti berkah? Ada yang tahu arti berkah? Ada 3 unsur yang terkandung dalam kata berkah itu hadirin. Yang pertama adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita pengen nilai nih, kira-kira umur saya udah berkah belum ya? Jabatan saya udah berkah belum? Ilmu saya udah berkah belum? Profesi saya udah berkah belum? Saya tinggal di Joglo udah berkah belum? Nah, lihat, ada gak peningkatan kebaikannya? Sudah bertambah baikkah hubungan kita dengan Allah? Sudah bertambah baikkah hubungan kita dengan pasangan hidup kita? Sudah baikkah hubungan kita dengan anak-anak kita? Dengan mertua kita, dengan tetangga kita, dengan atasan kita dan bawahan kita? Kalau sudah bertambah baik hadirin, maka apapun yang dititipkan oleh Allah kepada kita, boleh kita nilai sebagai sebuah keberkahan. Tapi kalau duit banyak, jabatan tinggi, status sosial semakin harum, nggak pernah nongol batang hidungnya di masjid, datang sumbangan proposal dari masjid, tetapi nggak balik-balik tuh proposal, ya, nggak ada peningkatan kebaikannya kepada sesama, maka itu belum disebut berkah. Yang kedua, berkah itu bermakna nafi'un lil ghair, harus memberikan manfaat kepada yang lain. Belum namanya berkah hadirin kalau rezeki kita, duit kita masih kita doangan yang nikmatin.
Belum namanya berkah kalau tuh jabatan masih dipakai buat memperkaya diri. Apapun yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala, kalau manfaatnya sudah lintas dari diri kita, lintas dari keluarga kita, semua orang kebagian dia dari apa yang dititipkan oleh Subhanahu wa Ta'ala, maka itu disebut dengan berkah. Kayak Qarun itu kan, dia punya harta tetapi hartanya tidak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Bertambahnya harta Qarun tidak disebut berkah. Kenapa? Karena dia tidak memberikan manfaat kepada masyarakatnya dengan hartanya itu. Maka Nabi bilang apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan kontribusi dan manfaat kepada yang lainnya. Harta saya harus bisa bermanfaat kepada Masjid Al-Mubarak ini. Harta saya harus bisa bermanfaat kepada warga di Joglo ini. Jabatan saya harus bisa memberikan kebijakan yang bisa mensejahterakan konstituen dan juga rakyat saya. Begitu. Maka itu disebut berkah. Kalau sudah memberikan manfaat kepada yang lainnya. Nah, yang ketiga ini juga yang mahal, Pak. Orang kalau sudah diberkahi, atau berkah itu adalah wujudul itmi'nan was sa'adah, adanya ketenangan, kedamaian dan kenyamanan serta kebahagiaan dalam batin. Orang yang diberkahi nyaman hidupnya, tentram, bahagia batinnya. Mohon maaf Pak, ada orang-orang yang secara materi berkelebihan dan berkelimpah tetapi tidak bisa merasakan kenyamanan, ketentraman dalam hidup. Bahkan ada orang-orang yang untuk tidur malam saja nggak bisa tidur. Dia memaksakan dirinya untuk bisa tidur dengan menenggak pil tidur, Pak. Kita mah alhamdulillah ya, nggak begitu banget ya. Kita mah di pengajian aja bisa tidur. Kata Rasulullah kan, siapa yang datang ke majelis ilmu, unzilat alaihimus sakinah, maka akan diturunkan ketenangan. Saking tenangnya, tahu-tahu udah ngiler, tahu-tahu udah ngorok. Alhamdulillah kalau umat Islam buat tidur nggak susah amat. Maka saya sering nganjurin buat jamaah yang mengalami insomnia, biasakan datang lebih awal ketika Jumatan. Iris kuping saya kalau nggak tidur. Bahkan khotib baru bilang assalamualaikum saja dia sudah mulai tidur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tiga makna yang terkandung dalam arti berkah. Nah, kita kenal dalam keislaman itu ada sesuatu yang berkah, ada waktu berkah, ada tempat berkah, ada orang berkah. Ada berapa? Ada 4. Perlu kita bahas satu-satu gak? Perlu ya? Waduh, bisa sampai buka nih kalau satu-satu Pak. Sesuatu yang berkah itu apa hadirin? Hujan. Itu yang orang suka lupa. Maka dalam surat Qaf diingetin tuh, wa nazalna minas samaa'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan air dari langit mubarakan, penuh berkah. Jadi air hujan itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, dia air yang penuh berkah. Udah pernah saya ceritain belum? Beberapa tahun yang lalu saya umroh Pak. Ketika di Madinah selesai sholat subuh, emang habis diguyur hujan tuh Madinah. Tiba-tiba ada pengajian ba'da subuh itu, seorang syekh di Madinah yang ngebahas juga tentang adab Rasul kita ketika hujan. Ini penting untuk kita pelajari, berinteraksi dengan sesuatu yang berkah ini. Apa yang harus kita lakukan Pak ketika hujan turun? Jangan lupa berdoa. Jangan pernah mengecam, apalagi mencibir dan menghina rahmat Allah berupa hujan. Aduh hujan, baru juga ngeluarin pakaian ini. Aduh hujan, baru juga ngeluarin gerobak. Aduh hujan, aduh gak bakalan untung nih dagang. Ya seringkali kita berdecak merasa rugi, merasa ada kesialan kalau datang hujan. Jangan Pak, angkat tangan kita lalu berdoa, Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini penuh manfaat, jadikan hujan ini penuh kebaikan.
Kalau jutaan umat Islam yang ada di Indonesia ketika hujan turun membaca doa semacam ini, hadirin, saya yakin doa itu, hujan itu tidak akan menjadi bencana. Hujan tidak akan menjadi malapetaka. Karena kita ingat dengan Allah. Masih ingat gak dengan riwayat Nabi? Ada orang-orang yang gara-gara hujan saja bisa kafir dan bisa beriman. Ketika hujan turun, dia berkata ini merupakan takdir dan rahmat dari Allah, maka dia benar-benar beriman kepada Allah. Tapi ketika hujan turun, emang udah musimnya bulan Desember, banyak hujan. Dia lupa bahwa Allah yang punya kuasa dan punya kehendak untuk menurunkan hujan kapan saja. Tapi ketika dia mengaitkan hujan dengan bulan-bulan tertentu, faqad kafar, sungguh dia sudah kufur. Hati-hati Pak yang mensikapi ketika hujan turun. Dirasa hujan ternyata nggak berhenti 3 hari 3 malam, kan serem juga tuh hujan kalau kayak begitu. Apalagi hujannya deras, maka ganti doanya Pak. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikanlah hujan tidak menjadi bencana buat kami. Jangan turunkan hujan di atas kami ya Allah, tapi turunkan hujan di sekitar kami. Turunkan hujan di pegunungan, turunkan hujan atau alihkan hujan ke bukit-bukit, alihkan hujan ke laut, alihkan hujan ke pepohonan. Begitu Nabi ngajarin ketika kita menghadapi hujan yang tak kunjung berhenti. Sehingga hujan yang merupakan makhluk Allah akan diatur sesuai dengan prasangka dan usaha baik kita kepada Allah. Yang kedua, kata Syekh itu, ternyata Rasulullah ngalap berkah Pak dari air berkah itu, dari air hujan itu. Rasulullah mengambil dan menadangi air hujan seukuran setapak tangan, lalu dibasuh ke kepalanya. Ngambil lagi seukuran setapak tangan, lalu dibasuh ke betisnya. Rasulullah ngalap berkah dari air berkah hujan itu. Maka jangan larang anak-anak kita kalau minta mandi hujan Pak. Anak saya waktu kecil minta mandi hujan, mandi. Air berkah, sehat malah Pak, insya Allah. Ada tuh yang orang NU, Gus siapa tuh yang rambutnya gondrong. Ya, dia kalau datang hujan, wah keliringan Pak, mandi hujan kayak anak kecil. Kalau saya kalau mandi hujan ya paling ikut nyuci motor deh, sekalian gitu kan, menghemat.